Hai, Halo, Kak Madu. Halo. Namanya siapa? Tinggal di mana? namanya namanya Sisi sih, bukan Madu. Oke, Sisi. Sisi tinggal di mana? Aku stay di Taiwan, Kak. Oh, Taiwan. Maaf ya agak berisik ya. Nggak Iya, apa-apa. Salam kenal kembali. Jangan-jangan kamu tetanggaan sama Ayu. Oh, kayaknya sih iya, tapi aku nggak kenal sih, belum kenal. Oh, dia tadi soalnya ada kayak kakek-kakek yang bahasa-bahasa kayak gitu juga sih, bahasa Mandarin. Iya iya, kayaknya emang di Taiwan Sialan, juga sialan. sih Kak Ayu itu. Eh, Salam kenal ya kakak semuanya. Aku izin Salam nih. kenal Aku juga. mau ngebahas tentang, bukan ngebahas sih, maksudnya mau sedikit ada pencerahan. Gimana sih caranya menghilangkan rasa trauma itu? trauma apa? Trauma pasangan, trauma hidup. Ya, trauma apa ya? Trauma menikah lah gitu. Kamu lagi ada di fase itu. Ya, Tapi kamu udah pernah mencoba untuk menjalin hubungan baru? udah, tapi ya bukannya sembuh malah nambahin luka gitu. Mau. Lah, itu jawabannya. Jadi ketika kita masih belum bisa move on dari masa lalu, masih ada rasa sakit, rasa kecewa, rasa dendam, rasa marah, atau apapun itu, ketika menjalin hubungan baru, yaitu kita akan menyakiti orang lain, bahkan nanti kita balik lagi ke diri kita sendiri, kita yang akan lebih sakit gitu. Iya. Kalau kita belum siap meninggalkan masa lalu, jangan menjalin hubungan baru gitu. Itu sebenarnya Maksudnya kunci. belum siap ninggalin masa lalu ini Kak. Ya kan kamu masih Kalau punya untuk trauma kan? ninggalin maksudnya traumanya bukan karena nggak bisa move on sama masa lalu itu, maksudnya kayak kebayang-bayang, jadi tuh kayak sifat-sifat buruk di masa lalu tuh, Iya. kayak kebohongan dia tuh Iya. di orang yang baru tuh kayak muncul lagi gitu Ya loh. itu termasuk makanya itu kan luka kan berarti kan. Itu tuh ketika kita masih terbayang masa lalu dengan segala sikapnya dia ke kita, itu termasuk luka yang belum sembuh. Iya betul. Nah, iya, trauma itu kan termasuk salah satu dari itu. Nah, ketika kita belum bisa meninggalkan itu, ketika kita menjalin hubungan baru dengan seseorang, ya pasti sama hasilnya. Ya pasti coba deh kalian renungin deh. Ketika kita masih kecantol dengan masa lalu kita membuka hubungan baru dengan seseorang, pasti sama hasilnya. Kecuali udah benar-benar sembuh ya, udah nge-restart diri kita. Restart dalam artian kita tuh bikin baru hidup kita lagi gitu. Ya udah lupain, udah benar-benar restart gitu lah. Kemungkinan itu akan lebih berhasil dibandingin yang kita masih terikat dengan masa lalu kita gitu. Sebenarnya kuncinya di situ. Kenapa hubungan gue kok gini terus ya? Kenapa hubungan gue ini terus? Lah itu sebenarnya. Sebenarnya kita tuh belum bisa move on. Gitu. Tapi kita tidak mau menyadari. Gitu. Bukan tidak menyadari ya, tapi tidak mau menyadari. Oh, gue tuh emang belum bisa move on loh gitu. Berusaha untuk jujur sama diri sendiri. Gitu. Kadang-kadang aku mikirnya ini emang gue yang salah atau emang karena gue ketemunya sama cowok yang belum tepat aja sih gitu. Ya sebenarnya kitanya Kak, dari kita sendiri. Karena kan kamu punya harapan kan, ketika aku menjalin hubungan dengan seseorang yang baru, mungkin dia bisa menyembuhkan lukaku, bisa ngobatin rasa sakitku kan gitu. Berharapnya kita kan seperti itu ketika kita menjalin hubungan baru dengan seseorang. Tapi nggak bisa, lah wong kitanya aja belum sembuh, berharap orang lain untuk nyembuhin kan gitu. Nggak bisa, orang lain tidak akan bisa menyembuhkan kita kecuali diri kita sendiri. Caranya kita bener harus kayak supaya bener-bener sembuh dari itu tuh kayak gimana kita gitu. Sedangkan kita udah coba kayak ya gue buka hati lagi, tapi kayak kok malah kayak gini lagi gitu. Sebenarnya ada beberapa cara ya, mungkin banyak juga. Yang pasti kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri kita gitu. Oh, kekurangan gue seperti ini ya gue terima. Kelebihan gue seperti ini ya gue terima. Kekurangan gini ya, contohnya ya, mungkin kalian bingung. Kekurangan tuh gini. Ekonomi gue lagi nggak baik-baik saja. Ya gue menyesuaikan keadaan ekonomi gue saat ini. Jangan muluk-muluk.
ekonomi gue paksain gue bergaya hidup yang seperti lebih dari apa yang kita dapat. Itu contoh kecilnya. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu lebih ke situ. Bukan gue berdamai dengan diri sendiri ya gini. Enggak. Apa yang gue mau gue turutin. Enggak gitu. Berdamai dengan diri sendiri itu menyesuaikan apa yang terjadi dengan kita saat ini gitu. Keadaan kita sekarang tuh apa, kita harus menyesuaikan gitu. Bukan berarti berdamai dengan diri sendiri itu apa yang kita pengen kita turutin. Enggak. Kadang-kadang kan kita berpikirnya seperti nyeneng-nyenengin diri sendiri ya, nyeneng-nyenengin happy buat diri sendiri ya, tapi memaksakan gitu, yang nggak ada diada-adain gitu. Itu salah satu contoh berdamai dengan diri sendiri. Contoh kita udah ngerasa nggak mampu untuk menjalin hubungan baru sama seseorang, terus kita paksakan dengan harapan itu tadi, dia mungkin bisa nyembuhin gue, dia mungkin bisa nyembuhin trauma gue, sakit gue gini. Tapi enggak, sebenarnya kita sedang menggali rasa sakit yang lebih dalam sebenarnya. Yang udah aku alamin kayak gitu, udah kan ada orang yang berkata ya udah kamu coba lagi gue coba lagi tapi kok maksudnya kadang aku mikir ini sama gue ya atau gimana sih gitu, kadang gue bingung sendiri gitu Kak. Ya aku lebih suka balas dendam. Kalau laki aku balas dendam dengan laki aku kurang lebih sama. Ya pilihan masing-masing ya. Kalau mau balas dendam silakan. Tapi balas dendam itu akan menggali sakit yang dalam. Kadang-kadang gini loh kan, misalkan gue udah punya cowok nih, terus kayak dia tuh berbohong gitu dengan cara yang ibaratnya gue udah tahu gitu, kayak gue udah pengalaman cowok berbohong seperti ini, misalkan kayak ngekang gue nggak boleh gini nggak boleh gitu. Jadi kayak gue pengalaman dulu tuh cowok gue juga ngekang gue, tapi ternyata dia itu kayak melakukan sesuatu yang nggak boleh gue lakuin, tapi ternyata dia sendiri yang melakukan. Jadi kayak gitu-gitu. Itu bunyi apa guys? Peringatan kebakaran. Bocah soalnya, makanya gue mute. Oh, iya kayak ada adegan kebakaran gitu kan. Kebakaran di mana? Kebakaran. Shortcut gue mati guys. Ntar dulu, gue cas dulu. Oke, saatnya saya berbicara. Silahkan Anda berbicara sepuasnya. Ya ampun. Gara-gara itu Sirine kebakaran. Oke. Menurut aku ya malah ngakak. Iya nggak kesannya. Soal kalau Kak Sisi, kalau aku sih orangnya pertama ngomongnya agak panjang lebar, terus kedua agak saklek gitu ya. Jadi makanya aku ketawa gitu karena aku sebenarnya pertanyaan ini tuh udah awal banget kita live ya. Awal banget itu di YouTube ada, nanti subscribe ya. Itu ada beberapa teman-teman yang ceritanya hampir sama, terus macam-macam lah, tapi yang pada intinya trauma gitu kan. Pertama ya, kalau kita nggak bisa berhenti dari trauma masa lalu kita tuh bakalan susah buat hubungan baru sama orang, karena kita belum selesai sama masa lalu kita. Itu pertama ya. Orang baru yang datang ke hidup kita nggak akan suka ngeliat kita kalau kita masih berpikiran tentang trauma. Apalagi kita curhat tentang traumatik kita sama orang yang baru gitu loh, pasangan baru, karena dia akan enek ngeliat kita gitu loh. Makanya gimana pun caranya, itu psikolog, psikiater itu cuma bisa ngasih saran, tapi yang berubah itu tetap polanya ada di kita sendiri, di pikiran dan di hati kita. Oke? Nah, kenapa ini dikosongin, tapi hatinya berisi? Berisinya apa? Berisi Tuhan. Gitu. Kita minta tolong sama Tuhan dengan tulus. Ini dikosongin karena yang overthinking tuh adanya di sini, bukan di hati. Gitu loh. Nah, terus ketika kamu kalau memang trauma itu luka yang membekas gitu kan, pasti ada bekas. Iya, masalah itu pasti teringat, iya. Karena kita masih manusia biasa gitu kan. Pasti kita masih ada pikiran, kita sholat, kepikiran masalah, kita ngapain kepikiran masalah itu atau trauma itu gitu kan. Nah, gimana cara ngubahnya gitu loh. Kalau kita yakin, kita jangan balas dendam. Kalau kita balas dendam sama orang yang pernah nyakitin kita, itu sama halnya kita sama kayak orang itu. Kita percaya aja pembalasan Tuhan itu lebih keren daripada pembalasan kita. Jadi,
Kalau kita turun tangan, Tuhan nggak akan turun tangan lagi sama hidup kita, rezeki kita, jodoh kita. Tuhan akan cabut keberkahan itu. Makanya hidup kita terasa hampa. Makanya hidup kita terasa galau. Karena apa? Kita mencoba untuk balas dendam sendiri. Kita ngerasa kesel sendiri, ngerasa nggak punya Tuhan yang ngebantu. Kita yang nggak yakin sama Tuhan, kita turun sendiri. Makanya hidup kita traumatik, gitu. Karena kita nggak melibatkan Tuhan di situ. Karena kita sibuk mencari pembelaan kalau kita orang baik, kalau kita orang bener. Kita sadar diri dulu, gitu loh. Gua siapa sih? Gue hidupnya di mana? Gue salah apa? Terus nggak usah barbar, nggak usah berkata-kata banyak. Diem adalah emas itu masih berlaku kok sekarang. Nggak harus barbar kayak orang-orang di sosmed, curhat di status WA, curhat di feed di TikTok, bla bla bla. Nggak usah. Kalau kalian udah ngelakuin itu, Tuhan nggak akan ngebantu hidup kalian. Kalian udah turun tangan sendiri, gitu loh. Jangan haus validasi, gitu. Terus kalian harus pintar ngelola ego kalian. Karena kita udah dewasa ya, udah main TikTok ya, udah dewasa. Terus Aku kembali. selamat datang. Silakan lanjutkan pembicaraan Anda. Iya, lakukan aja yang terbaik gitu. Dulu aku juga pernah ngomong, kalau kamu masih belum bisa move on atau sibukin diri kamu, ya kan? Tingkatkan value kamu dengan cara apa? Mungkin bergaul dengan orang-orang yang baru, yang kamu ternyata nggak suka, itu ternyata itu orang terbaik di hidup kamu. Kamu juga nggak bakalan tahu. Terus kurang-kurangin suuzon, screening orang, ngebaca orang gitu loh. Itu traumatik bakalan makin memuncak, makin negatif thinking gitu. Kalau nggak ada kesibukan ya udah sibukin diri gitu. Kalau misalnya bergaul sama orang jangan takut gitu. Apalagi bergaul sama orang baru, hobi baru. Siapa tahu dengan hobi baru itu kamu Parah, baru absen parah. dapat orang kenalan baru yang bisa melupakan, ngebantu kamu ngelupain masa lalu kamu atau trauma kamu gitu. Kita nggak ada yang tahu ya prosesnya. Ada yang dengan ibadah doang, dengan seriusnya itu bisa berubah. Ada mungkin yang bergaul dengan orang baru bisa berubah gitu kan. Jadi aku udah kasih saran kayak begitu gitu loh. Makanya yang paling penting itu sadar diri dulu, spiritualitas kita itu sejauh mana nih sama hidup gitu loh. Kalau kita nggak sadar itu, ya udah kita hidupnya ngeluh terus. Kita posisinya di mana, ibadahnya udah bener belum? Kalau belum ya nggak bakalan berhenti juga traumatiknya. Terus orang-orang di sekitar kita udah pada bener. Kalau orang di sekitar kita cuma bisa manas-manasin tentang trauma kita atau tentang masalah kita, yang ada jadi makin panas, kita bisa lupa. Gaulah sama orang, bahagiakanlah diri kamu dulu gitu loh. Perbaikilah mental kamu dulu, ego kamu dulu. Yaitu kamu harus fokus ke solusi, jangan ke masalahnya, jangan ke traumanya. Belajar untuk itu, fokus sama solusinya apa nih gitu. Gua ibadah, ya udah ibadah. Kayaknya orang ini negatif vibe nih buat gue, jauhin dulu sementara. Bukan berarti benci atau gak berteman gitu, menghindar dulu gitu. Coba lakuin hal baru. Misalnya ada olahraga, kamu gak olahraga, ya udah minimal jalan kaki atau jogging. Insya Allah dengan olahraga itu pikiran kita positif loh teman-teman. Kayak misalnya aku sebelum live ini aku minimal jalan kaki gitu, walaupun nggak dapet nge-gym sebentar, minimal aku jalan kaki. Karena apa? Biar ketika menghadapi kalian kayak begini nih, kita tuh netral, energinya nggak keserap gitu. Nah, makanya kalau kamu bergaul dengan orang negatif, kalau kamu nggak kuat, energi mereka tuh kamu serap. Makanya trauma kamu nggak kelar-kelar gitu loh. Karena orang yang kamu jumpai juga nggak ada positif-positifnya gitu loh. Itu sih saran dari aku ya. Jadi kalau misalnya Kak Sisi ngerasa gimana sih cara ngobatin trauma, ya itu udah aku omongin semua. Udah mewakilkan, tergantung Kak Sisi mau mulainya tuh gimana gitu loh. Iya, maksudnya masukan dari abang udah sebagian aku lakuin ya, sampai aku pernah kayak ngerasa mati rasa, dan banyak ibaratnya cowok-cowok yang ngedeketin aku sampai bilang, lu tuh kok judes banget, sombong banget gitu lah, gini lah gitu ya. Ya bodo amat, karena aku bener-bener kayak nyibukin diri gitu. Tapi emang kadang-kadang sekuat-kuatnya gue sebagai cewek gitu, kadang-kadang ada rasa apa ya, capeknya, kayak butuh seseorang buat kayak nemenin gue gitu. Kayak gue juga nggak bisa terus-terusan kayak ngobrol sama Tuhan, sedangkan Tuhan nggak langsung ngobrol sama gue gitu kan. Maksudnya gitu. Tapi setelah gue coba lagi ya tetap aja masih kayak gini gitu loh bang. Agak sedikit
tolol gitu ya. Iya kan benar. Jujur ya, gue Tapi bener masukan dari abang ini, dari hostnya itu bener-bener ya apa ya, emang bener-bener pernah gue coba dan gue jalani sampai sekarang juga, emang bener sih gitu. Cuman ya kadang-kadang aku ngerasa kayak ya sekuat-kuatnya gue nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu. Kayak butuh seseorang yang buat temen gue gitu, buat sekedar cerita. Makanya gue sampai memberanikan diri masuk sini, sebenarnya malu sih sebenarnya, cuman ya udahlah gitu, demi kesembuhan diri gue juga gitu. iya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau emang sebenarnya overthinking kamu juga banyak gitu loh. Makanya itu kamu harus pintar-pintar juga. Terbenar sampai ada cowok yang malah jadi marah-marahin gue karena gue tuh overthinking, terlalu cemburuan, terlalu apa, tapi gue nggak pernah cemburu dan overthinking dengan tanpa feeling gue sendiri gitu. Kayak misalkan gue punya cowok nih, terus dia deket sama cewek lain, terus gue keinget kayak kelakuan mantan gue dulu tuh kayak gini. Tapi kalau nggak ada feel dari cewek itu kayak dia nggak ada apa-apa, enggak, gue nggak cemburu. Tapi kalau feeling gue kuat dan itu benar-benar terjadi loh bang, dan anehnya tuh kayak gitu. Bentar. Jadi apa namanya, Tuhan itu memang itu benar tappingan Kak Cecilia, Raini juga itu apa ya namanya ya. Kalau misalnya kita ada korun guys dari Kak Lunar, apa namanya, kita jangan berpikir kayak gitu. Tuhan itu nggak langsung menjawab doa kita. Jangan sesekali berpikir kayak gitu loh. Terus kita jangan sesekali capek ya gitu. Itu juga aku berusaha untuk itu tidak ada di pikiran aku dan nggak terucap. Karena selagi kita hidup hari ini dan besok gitu kan, Allah itu udah menjawab doa kita. Gitu. Lo kan udah gue kasih sehat. Gitu loh. Nah, kalau lo mau apa, ya udah bilang, tapi lo harus ngelakuin apa kewajiban lo gitu. Jadi jangan berpikir Tuhan nggak bantu gue, nggak jawab doa gue dengan cepat. Aduh, itu kalau di aku tuh agak ngenes ya. Itu kayak menghina Tuhan rasanya gitu. Jadi aku tuh nggak mau ngucapin kata-kata, ini air mataku berlinang loh. Kayak kamu ngomong kayak gitu tadi, kayak Allah kan nggak langsung jawab doa gue ya gitu. Anjay gitu. Maksudnya yang salah itu diri kita gitu. Jadi makanya aku kalau ngomong kayak gitu tuh aku hati-hati gitu loh. Selama ini berarti kamu menolak Tuhan gitu. Kalau kamu nggak yakin sama Tuhan, ya apapun yang kamu lakuin itu akan ribet terus, nggak akan terobati gitu loh. Jadi jangan sekali-kali kita kayak gua capek sama hidup, gua apa namanya, gua udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah mentok, udah apa, udah ya gimana? Kita sendiri ya spiritual kita aja belum bener gitu. Terus gimana mau ngelurusin? Kita berdua aja kalau mau ngelurusin kamu, otomatis kamu udah mental block gitu loh. Sama Tuhan aja kamu berpikir seperti itu, apalagi sama kita manusia biasa. Gitu kan? Logikanya gitu. Makanya semakin kamu nangis sama Tuhan, semakin kamu ngemis sama Tuhan, Tuhan akan jawab semua apa yang kamu mau. Mungkin nangis kamu masih kurang selama ini. Coba kamu lebih sering nangis sama Tuhan atau sama kehidupan kamu? Gitu loh. Kalau kamu masih ngerasa nangis banyak tentang percintaan, kehidupan, pekerjaan, apa nangisin orang yang jahat sama kamu, ya gimana Tuhan mau balas kamu cepet gitu? Doa kamu cepet lah. Nangis sama saya aja bisa dihitung jari, kata Tuhan, sebulan mungkin 2 kali 3 kali. Itu pun juga formalitas. Itu pun juga mungkin udah ngerasa kayak ya udahlah gue sholat aja, ya udahlah gue nangis deh, ya udah gue ngapain deh. Itu juga kayak keterpaksaan atau formalitas. Sekedar ritual gitu loh. Jadi ya gimana kita mau masuk gitu loh, maksudnya gitu Kak. Ya enggak sih, maksudnya bukan karena aku nggak percaya sama apa ya, maksudnya kayak apa sih ke Tuhan aja kayak gitu, nggak gitu maksudnya bang. Cuman kayak emang bener-bener butuh seseorang yang maksudnya yang real gitu ya. Tapi ya gitu, selalu gagal dan gue bukan hanya sekedar memikirkan soal percintaan ya, karena gue juga di apa namanya, di dalam lingkungan keluarga pun gue kayak ngerasa gagal. Gue kayak bener-bener ujian terberat banget gue gitu, karena selain gue hancur dalam masalah percintaan ya, intinya masalah rumah tangga, gue juga langsung kehilangan sosok papa, kehilangan semua kayak
kerjaan gue, usaha gue gitu langsung bener-bener kayak tiba-tiba hancur gitu. Kayak gitu. Makanya kayak sulit banget gue untuk bangkit lagi. Segini aja udah alhamdulillah gue udah bangkit karena gue masih pegang Tuhan gitu ya, masih ya katakanlah masih dekat dengan Tuhan gitu. Tapi masih kayak karena nggak ada support dari keluarga dan ngerasa gue jauh banget, jadi kayak gue lemah banget gitu loh bang. Coba Pak Nik dilanjutkan. Gue lagi banyak tamu jadi kepikiran juga. Iya, jadi kita selagi masih sanggup bertahan hidup, kita nggak lemah, kita kuat. Cuma kita banyak magernya aja, banyak malesnya aja. Jadi jadi ngerasa nggak mampu gitu loh. Jadi ya udah, intinya itu kalau misalnya apa yang kita ucapkan itu adalah energi balik ke diri kita. Makanya tadi aku bilang kan, jangan bilang capek, jangan bilang hidup ini berat. Jangan ambil persepsi itu. Kita punya hati. Tuhan menciptakan hati. Ada bahagia, ada sedih, ada kesel, ada dendam. Kenapa kita ambil poin kesel, sedih, dendam? Kenapa nggak ngambil poinnya yang happy? Dengan ngambil poin yang happy, apapun masalahmu, menurut Tuhan, kamu lolos di ujian ini gitu loh. Karena ngambil poin happy. Happy aja dulu. Makanya ada orang bilang senyumin aja dulu, happy aja dulu. Kenapa? Semua masalah itu ada solusinya dan semuanya tuh kembali ke diri kita. Gitu. Kalau kita ngambil poinnya sedih, kesel. Jadi gimana ngejalanin hidup penuh dengan yang positif? Toh diri kita sendiri aja mah. Kadang kita bilang orang ini toksik, pasangan kita toksik, lah ternyata diri kita yang toksik. Gitu. Kadang kita tuh lupa menyadari diri kita gitu loh. Jangan-jangan gue yang toksik, kita gila-gila validasi orang, dia nggak bener orangnya, dia tukang gibah, dia toksik, dia ini negative thinking, bla bla bla. Makasih Tante Lunar, hari ini gacor sekali kita. Anda ya. Gitu. Jadi makanya kalau kita kayak aku juga, ya mungkin semua manusia pernah ngelewatin fase-fase, wah ini cobaannya berat, aduh gua gimana gitu, gua galau, gua nggak ada temen cerita, nggak ada temen nyender apa gimana gitu. Tapi ya kembali ke diri gue lagi gitu loh. Lah gue siapa ya? Bahkan gue punya Tuhan gitu. Ya udahlah, gue jalanin hidup aja lah. Gue bangun tidur, gue beraktivitas. Ya udah gitu. Dan yang pada akhirnya muncul orang-orang baru di hidup gue. Atau tiba-tiba ada tawaran kerjaan baru buat gue. Oh kayak gini ya cara Tuhan menghibur gue. Kadang Tuhan itu menghibur kita tuh nggak bisa ditebak loh. Kalau kita bener-bener fokus sama Dia gitu. Tiba-tiba orang baru datang, entah berantah dari mana, atau nggak pekerjaan tiba-tiba nelpon, kita berubah tuh, gitu. Jadi ya berdoa aja, ya mungkin kita kurang gitu loh, atau sedekahnya kurang, atau segala macam lah. Maksudnya kita berbuat baik itu nggak ada batasan. Berbuat baiklah. Kan ada orang sakit, dia sedekah gitu kan, dia berusaha ikhtiar gitu loh. Kenapa? Mungkin ke dokter doang dia kurang rasanya. Akhirnya dia bersedekah atau ngadain pengajian atau apapun itu. Karena dia merasa kurang. Berbuat baik terus, merasa kurang terus di diri kita supaya kita benar-benar jadi orang yang happy, lebih ikhlas lagi, lebih nerimo lagi. Ini posisi kita gimana? Ya sebenarnya tuh kalau gue dengerin ya, semua itu berasal dari trauma sih, bener sih. Kalau menurut ceritanya dia ya gitu, dari ayahnya nggak ada, terus begini minum yang trauma. Itu salah satu apa ya? Kasih Kak. Lah, ketika trauma itu kan bisa menimbulkan banyak hal ya yang membuat kita tuh jadi kayak berpikir jadi cemburuan, terus jadi bertindak yang tantrum dalam artian dia nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kita marah gitu kan. Pasangan kita sebenarnya nggak ngapain tapi tiba-tiba kita marah, cemburu karena mungkin cemburu ya, tapi cemburunya nggak jelas gitu kan. Itu ya itu tadi, penyakit itu munculnya dari belum kesembuhan diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita udah sembuh, kalau kita udah benar-benar sembuh, itu tuh nggak ada rasa sakit. Mau kita diapa-apain orang, mau kita digimana sama orang, ya udah biasa aja gitu. Sakit itu kan munculnya dari dalam diri kita itu.
bukan dari orang lain. Kalau diri kita udah kuat, fondasinya udah kuat, orang lain mau ngapain kita aja, kita biasa aja. Ya udah gitu. Gue tetap temen lu gitu. Itu. Gak. Gitu. Makanya Maaf perlunya ya. perlunya untuk memupuk fondasi diri kita. Fondasi diri kita tuh gunanya tuh sangat-sangat krusial ya bagi kehidupan kita ya. Fondasi dalam hal itu gitu loh. Fondasi dalam ya untuk kita menyikapi segala sesuatu yang datang ke dalam diri kita, ke kehidupan kita itu tuh kalau fondasi kita udah kuat ya seperti itu, kayak mental semua deh gitu. Lu masalah ngapain sih datang, nggak penting gitu. Ngapain lu datang, gue nggak butuh lu gitu. Ya kalau ngomong-ngomong seperti itu ya, ngapain masalah dan gue nggak butuh. Ya udah, kalau kita udah di fase itu tidak akan ada kata-kata orang yang nyakitin gue dan lain-lain. Ya kadang gitu ya, kadang gue ngerasa apa ya, cari hiburan gitu. Kadang gue ngehibur orang-orang yang alhamdulillah sih, maksudnya banyak temen gitu kan, banyak saudara yang ngerasa kayak kehibur sama diri gue, padahal diri gue aja maksudnya lebih sakit gitu. Iya, maksudnya gue bisa menghibur orang tapi gue sendiri aja sebenarnya lemah gitu. Kadang ngerasa kayak kok maaf ya, bukan menyalahkan Tuhan lagi ya, maksudnya kayak nggak adil gitu ya. Orang yang nyakitin gue, beberapa orang yang nyakitin gue kok kelihatannya tuh kayak bahagia gitu, sedangkan gue yang gue nggak pernah yang sirik sama orang, yang uzon sama orang. Misalkan orang tuh dia mau sukses mau apa silahkan gitu, maksudnya gue lebih seneng gitu kan ngeliat temen atau orang-orang yang di sekitar gue itu sukses juga gitu. Tapi kayak kenapa sih mereka ke gue kayak gini gitu, kayak ngerasa kok nggak adil banget ya kayak gitu. Tapi ya udahlah gitu, tapi bener-bener kayak ngerasa diri gue makin sendirian gitu loh Bang. Gimana nggak ngerasa beban berat banget di saat gue lagi hancur dengan dalam rumah tangga ya, maksudnya terus kehilangan papa juga, nggak ada dukungan support, kayak bener-bener gue kayak anak sebatang kara gitu. Padahal gue ada keluarga, masih ada keluarga, tapi kok kayak ngerasa gue sendirian, semuanya sendirian, semua orang tega banget sama gue gitu. Apakah emang karena pikiran gue yang sakit hati, trauma gue, atau karena emang mereka-merekanya aja yang jahat sama gue gitu? Jadi gini Kak, ketika kita mempertanyakan hal itu, kita tuh coba untuk belajar. Ini mungkin awam ya bagi sebagian teman-teman ya. Kita harus paham yang namanya vibrasi. Vibrasi itu getaran yang paling dalam, yang nongol dari dalam hati kita. Ketika kita mulut kita ngucap gini, gue udah nggak suka sama dia, tapi dalam hati kecil kita tuh sebenarnya masih suka. Lah, yang terjadi tuh ya yang dari dalam hati kecil, bukan yang di mulut kita, bukan. Misalnya, kita ngeliat orang pelit, sama-sama pelit ya. Satu orang ini pelit, orang ini juga sama-sama boros, sorry. Satu orang ini boros, ini juga boros. Lah, kenapa orang ini borosnya jadi miskin, yang ini borosnya tambah kaya? Lah, mungkin yang boros tambah kaya ini dia meniatkan kalau dia boros itu untuk membantu orang lain. Untuk membantu orang lain, untuk misalnya kalau dia boros di jajanan, dia mungkin gue beli karena penjualnya mungkin butuh gitu. Gue beli karena kayaknya yang jual kasihan. Itu vibrasi. Ketika boros yang satunya untuk memuaskan diri sendiri. Semua dibeli untuk memuaskan diri sendiri. Gue pengen itu. Jadi memang sama-sama hal yang dilakukan, tapi efeknya akan berbeda. Gitu. Ya, mungkin kalau kita merasa gue udah ngelakuin hal yang begini ya, tapi kok gue masih begini-begini aja. Mungkin lebih didalamin hati kecil gue tuh kayak gimana sih gitu. Kita bisa belajar dari situ. Terus pikiran lainnya gini, ketika kamu berusaha menghibur orang, kamu pergi ke sini, kamu menghibur orang, pergi ke sini, kamu menghibur orang, kamu ke sini menghibur orang, tapi kayak ngerasa nggak ada yang peduli sama kamu, masalah kamu atau apapun itu. Percayalah gitu, Allah punya cara sendiri untuk menghibur kamu. Kalau kamu ikhlas memikirkan itu. Aku pernah ngalamin itu. Aku datang ke sini kayak pulang ke rumah tuh lemes, lesu, karena energiku habis. Bergaul, ngobrol, ya kan? Nggak dapat apa-apa, nggak ada balasannya apa-apa gitu. Tapi kalau aku percaya waktu itu, oh ya udahlah, saya ikhlas aja lah. Kalau emang
saya berada di posisi ini dan saya harus menghibur orang atau saya harus pura-pura bahagia atau saya menyimpan kesedihan, nggak apa-apa ya Allah, saya ikhlas gitu loh. Yang penting saya ada kesibukan deh hari ini. Kalau emang dikasih ini, makanya bersyukur di mana posisi kita. Berarti Allah lagi kasih izin buat kita berinteraksi di situ. Berarti kita cuma ikhlas. Nah, nanti ternyata bener. Iya. Allah ngedatangin aku tuh hiburan yang bener-bener aku nggak nyangka gitu loh. Tiba-tiba aku capek dengan hiburan itu. Misal aku dikasih job yang nggak berhenti-berhenti dan nominalnya lumayan gitu kan. Sampai aku sendiri yang ngomong, ya Allah istirahat dulu deh. Ini kayaknya udah tenaga udah, nah gitu Allah ngiburnya. Jadi kayak Allah tuh pasti ngomong sama kita, nah lu rasain kan giliran gue kasih, lu ini sendiri kan gitu loh, nggak nyangka kan lo gitu. Gue ngalamin itu loh Kak, beneran sumpah. Ya kan? Iya. Bahkan kita Kayak sendiri gue kayak, disibukkan dengan kerjaan, dengan orderan gitu ya. Emang ya manusia itu bener-bener kayak nggak ada suatu kepuasan ya, ada rasa terima kasihnya apa gimana ya? Ya Allah, kayaknya pengen gitu dapat orderan banyak gitu. Tapi nggak Allah jawab hari itu juga, maksudnya selang beberapa kemudian gue bener-bener kayak disibukkan dengan orderan yang banyak, tapi kayak ternyata gue sendiri yang nggak bisa nanganin. Kewalahan. Iya, kewalahan. Iya. Ya Allah, udah deh. Iya. Berhenti dulu gitu. Bener loh. Bener-bener berhenti, kayak ada kasus apa gitu, tiba-tiba gue berhenti Iya, beberapa itu. selang. Kayak gitu beneran loh. harusnya Itu itu vibrasi. dijaga terus. Itu Iya, dijaga itu terus. vibrasi itu. Nah, Iya. kenapa kamu down lagi? Kenapa kamu ini? Ya berarti setannya masuk lagi. Harusnya itu jangan Dan berarti diberhentiin. emang harus diruqyah kali ya. tapi kayak percuma juga diruqyah, orang jinnya budek ya. Jadi untuk menjaga vibrasi itu emang susah, Kak. Bener. Itu tuh karena karena hati kecil yang bicara. Mungkin kita ketika lagi capek-capeknya kita kan, ya Allah capek banget, kapan istirahatnya, kapan selesainya. Itu benar-benar dikelarin. Kalau itu benar-benar dari hati ya gitu. Karena nggak bisa dibohongin vibrasi itu. Yang keluar dari diri kita tuh ya vibrasi sebenarnya. Gitu. Apa yang terjadi dalam hidup kita tuh sebenarnya vibrasi kita sebenarnya. Keinginan kita yang paling dalam. Meskipun itu nggak terucap. Gitu. Masalah itu sebenarnya nggak ada. Ya, yang ada itu cuma pikiran kita, itu bener banget. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir masalah itu nggak ada loh. Yang membuat masalah itu diri kita sendiri. Dikit-dikit dimasalahin, dikit-dikit kalau misalnya sama pasangan dikit-dikit dimasalahin, dikit-dikit cemburu, dikit-dikit ini itu gitu. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Udah baik-baik aja, kadang-kadang kita mancing gitu loh. Iya, betul. Nanya pertanyaan nggak penting gitu loh. Kamu lagi jalan sama siapa gitu? Udah tahu jalan sendiri masih tanya jalan sama siapa gitu kan? Kamu sayang sama aku nggak? Udah tahu sayang, masih nanya gitu. Hal-hal yang udah makan konyol belum? jadi masalah gitu. Iya, nah kadang-kadang konyol ya. Maksudnya Iya. lo udah tahu gue pergi sendiri gitu kan. Dan itu emang terjadi kayak apa ya namanya, spontan gitu. Emang sih ada beberapa hal, ada dua hal sih sebenarnya yang Gue benar-benar gregetan di sini nih. gue susah bener kayak ngilangin trauma ini ya. Kesatu itu bohong ya, pembohongan ya. Ribut enak. Gue kalau misalkan ketemu orang yang bohong sekali, udah gue nggak respect. Terus kedua tentang perselingkuhan gitu. Jadi gue bener-bener kayak sakit jiwa banget denger selingkuh gitu. Karena gue bener-bener kayak ngalaminnya tuh bang, gue ngeliat cowok gue tidur depan gue sama cewek lain tuh bener-bener kayak itu susah yang gue ituin gitu. Iya. Baru cowok belum suami ya kan? Itu aja udah kamu pikirin. Suami Kak. Oh, suami. Oh, oke. Kalau itu iya sih. Kalau itu bukan mewajarkan ya, tapi ya agak sedikit Ya, itu yang beda sulit. tingkat kesulitannya. Kak Bri, Itu tolong yang ngomongin vibrasi tadi naik. Ampun. pun asmara kah? Si Lunar itu. Dia ngeledek gue dia radio kali gitu. Padahal gue gurunya dia tuh dia gitu loh. Iya berat banget. Bulunar naik Bulunar. Bulunar ini salah satu guru gue dia itu ya guys ya. Semoga Kak Sisi ini ya menjadi lebih baik lagi. Ntar kalau udah naik sini lagi, main-main sini lagi kalau udah. Ya makasih sih pencerahannya, bener-bener ya masuk banget sih. Mudah-mudahan sih aku ada sedikit perubahan lebih baik lagi sih dari kata-kata abang berdua ini. Kalau ada masalah coba deh. Ketika kamu ada masalah, tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar, keluarin pelan-pelan. Sampai kamu tenang. Belajar untuk itu. Ketika ada masalah jangan langsung gitu ya, jangan langsung reaksi ya.
Iya Jangan betul langsung banget, aku bereaksi. suka gitu, emosinya Iya. kadang nggak terkendali, kadang Iya. tiba-tiba konyol aja gitu, ngelakuin yang sesuai emosi gue gitu. Itu yang Iya. benar-benar kayak masih sulit gue kendalikan gitu. Ya, salah satu untuk mengatasi reaktif yaitu ketika ada masalah datang yang begitu berat ya kayak dihantam itu deng gitu. Tarik nafas saja. Tahan pelan-pelan keluarin. Jadi nanti kita akan belajar untuk tidak reaktif di situ. Itu salah satu trik ya. Ada banyak faktor, tapi ketika kita kaget ya, mungkin ketika kita lagi duduk atau lagi ngapa dapat kabar yang nggak enak atau dapat apa gitu aja. Bahasanya Tuhan itu ada di situ. Itu ada di nafas kita. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Sebenarnya hidup ini obat itu segitu gampangnya sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita lupa karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita. Gitu. Iya sih betul. Ya jangan terlalu reaktif. Makasih banyak ya. Oke, makasih sama-sama. banget. Makasih. Aku izin turun ya. Terima kasih banyak makasih. pencerahannya. Ya, nanti aku main-main sini lagi. Jangan takut ya Bang ya. Iya. Ya, makasih ya Bang Kak ya. Iya. Ya. Ya, sehat-sehat ya.